Jadi penawaran itu bukan penawaran apabila mau ke RJ. Ini candaan dengan saya dan teman saya Rahmat Imran dan Mas Arif gitu. Jadi sebenarnya ini kita sama-sama kawan-kawan di TPUA ya ngobrol-ngobrol gitu loh. Tiba-tiba intinya si Rahmat Imran ini bilang kalau dia ketemu jenderal gitu kan. Dia dibilang sama jenderal itu gimana supaya Bang Rustam bisa dirangkul lah untuk RJ gitu kan. Nah ini bercanda-bercandaan kita ya sama kawan-kawan. Saya bilang kalau di bawah 20 oke lah saya bilang gitu kan. Nah artinya dan Arif juga tahu kalau ini candaan karena saya telepon-teleponan juga sama Arif buat bercandaan si Rahmat Imran ini gitu loh. Nah ketika dia ke Rasman pun Arif juga tahu kalau itu candaan sebenarnya karena saya udah telepon. Cuman Arif kan diam aja gitu kan. Nah, artinya memang kita ini hanya sebagai kawan di TPUA karena selalu ada nilai, kalau RJ ada nilai ya coba saya lemparkan isi itu gitu loh. Ya kalau dia mau syukur nggak mau ya udah, dan artinya juga kalaupun itu ada nilai itu keluar, kita akan buka kepada rakyat. No, ada nih. 20 miliar. Kan gitu. Ada nilainya nih, siapa yang membutuhkan RJ. Kan begitu aja. Padahal saya selalu bilang, saya lebih berharap tuh Jokowi kan hadir di pengadilan. Artinya ini berlanjutin aja gitu loh. Ngapain lama-lama? Masalah lama ini kan Jokowi nggak berani menunjukkan ijazahnya. Kan sebenarnya masalah gampang gitu loh. Dengan lama-lama ditunjukkan ijazah ini, rakyat menilai ya. Artinya memang ijazah Jokowi bermasalah gitu. Apalagi kemarin dari Bon Jovi, dari Banggona Tua, ada permasalahan di KPUD Solo, KPU DKI, KPU RI gitu loh. Ini kan ada kejanggalan, makanya saya melihat ya Jokowi nggak akan berani lah kalau dia ngomong cuman saya akan tunjukkan bohong. Jokowi itu tukang bohong dari berapa? Udah 3-4 tahun ini kita urusin ini. Janji-janji mana pernah terbukti. Artinya ya itu hanya gurauan saya. Nah, ketika itu sampai ke Rasman juga saya kan nggak tahu. Tadi kan kita mau ke jenderal. Artinya ada tawaran ke jenderal, tiba-tiba dibelokin ke Rasman. Ya saya iya aja, saya bercanda, saya bilang kalaupun ada pasti saya bongkar nih. Ada jenderal misalkan ya kasih nilai sekian, ada relawan kasih nilai sekian kan gitu. Karena yang menawarkan saya RJ itu kan gak cuma satu gitu loh. Farhad Abbas, pengacara perempuan, ketua umum Rejo, Darmizar, dan ada yang lain gitu loh. Jadi semakin banyak orang menawarkan RJ, saya semakin yakin ini jasanya nggak bener nih. Masa sih dia bilang dia sebagai terlapor, nggak mungkin dia menawarkan uang, justru saya ngasih. Buktinya kita yang kejar-kejar kok. Kalau saya jangan ditantangin untuk ke pengadilan. Kita dari dulu udah siap ke pengadilan. Permasalahannya Jokowi siap nggak? Kalau memang kita salah, kita siap ditahan. Tapi permasalahannya Jokowi siap ditahan nggak gitu loh. Nah, setelah itu juga pintu gerbang ke pengadilan ini saya tunggu-tunggu karena apa? Ketika sekali Jokowi masuk ke pengadilan, kedepannya saya berharap laporkan Jokowi dengan kasus-kasus KKN-nya. Karena kasus KKN-nya kan banyak menteri-menteri yang ditahan selalu bilang arahan Jokowi. Tapi nggak pernah diperiksa. Makanya saya berharap kalau ketika ini masuk pengadilan ya kawan-kawan yang mau melaporkan Jokowi laporkan biar Jokowi masuk lagi ke pengadilan. Oke. Gitu. Bang, tadi Abang sempat bilang kalau ini hanyalah candaan. Biasanya candaan itu adalah fakta yang tertunda, benar Bang? Oh enggak juga. Tapi beneran ada nggak Bang yang misalnya tiba-tiba kan tadi Abang bilang kayak memang ada beberapa yang ngajakin saya RJ. Salah satunya nama-namanya Bang sebut tadi. Dengan iming-iming uang nggak Bang? Jadi gini, nilai belum keluar ya, tapi dia bilang nanti ada kerjaan. Nanti saya mau dibawa diumrohkan lah saya dengan istri saya dan ada kerjaan gitu loh. Artinya kan itu uang juga sebenarnya. Nah, jadi memang kalau memang orang Jokowi bilang uang nggak mungkin Jokowi begitu ya. Ini orang ini duit dari mana gitu loh. Kan artinya nggak mau juga dia mengeluarkan uang untuk bukan kepentingan dia gitu loh. Nah, saya yakin ini Jokowi kan sen kanan beroknya kiri. Cuman kan relawan-relawan ini kan sebenarnya sih dia tahu gitu loh. Cuma kan dia beda dengan kami ini militan. Nah makanya ketika ada orang besar bilang ada orang besar dia bingung kok panjang nih kasus ini ya karena kami ini militan gitu loh.
Kalau dia kan dibayar gitu loh, artinya dia kan ada sesuatu yang diharapkan dari Pak Jokowi gitu loh. Kalau kami kan nggak kemana-mana, patungan, punya duit buat makan kita patungan. Inilah yang nggak bisa dikalahkan oleh Jokowi. Makanya saya bilang jangan pernah nangkepin orang. Jokowi kemarin kan nangkepin aktivis banyak. Terus juga kasus KM50, Kanjuruhan, KPPS, ini yang membuat kita ini semakin kuat gitu loh untuk mengantarkan Jokowi ke pengadilan. Oke. Bang, itu tawaran itu memang diberikan oleh, maksudnya ditawarkan seperti umroh, ada kerjaan, ada hadiah, itu memang ditawarkan oleh relawan Jokowi, Bang? Ditawarkan oleh Ketua Umum Rejo, Darmizar. Nah, jadi kalau misalnya nggak percaya, panggil Darmizar kemari, misalnya kita bicara gitu. Belum yang lainnya. Ada gitu loh. Artinya kan ada nilai yang mau diiming-iming ke kita gitu loh. Jadi kalau misalkan saya mau ke Rasman, ibaratnya ngapain saya ke Rasman? Mendingan ke orang-orang ini yang jelas ada nilainya gitu loh. Oke. Kalau Bang Darmizar, saya pernah makan satu meja, diajak ke situ, dan saya nggak tahu itu kok tiba-tiba saya ketemu di tempat itu gitu, entah udah di setting atau enggak saya nggak paham. Tapi saat itu ada beberapa orang lah yang kira-kira mencuci otak saya untuk melakukan RJ ke rumah Jokowi gitu. Saya mah manggut-manggut gini-gini aja ya, Bang. Dan itu dianggap setuju sama mereka ya? Ya saya bilang ketika dia mau foto saya pun saya menolak karena saya nggak setuju gitu loh. Artinya memang ini RJ ini ada gitu loh. Jangan pura-pura nggak tahu lah relawan Jokowi ini. Saya sebut nama-nama itulah, kalau nggak seneng ya. Ada isinya atau ada apa ya, Bang? Kan tadi bilang RJ ini ada. Ya itu buktinya, saya ditawarin untuk umroh kok, untuk kerjaan kok. Ngapain nawarin umroh? Saya juga bisa umroh kok. Kan gitu. Okay. Artinya mereka memandang kita nih butuh uang gitu. Padahal kami ini nggak butuh uang. Kami cuma butuh kebenaran gitu. Bagaimana menyelesaikan kasus ini untuk membongkar ijazah Jokowi itu. Karena saya yakin ini ijazah Jokowi itu ada yang buat di Pasar Pramuka gitu. Bang, tadi abang bilang sempat ada bilang juga kalau Rejo menawari umroh segala macam. Ketua Umum Rejo. Nah, itu rutin, maksudnya rutin nggak Bang nawarin kayak misalnya seminggu sekali nawarin atau sebulan sekali? Cuma ketemu pernah nawarin, beberapa kali nelfon, cuman saya nggak jawab. Siap kena miss call juga, pengen tahu nih tanggapannya. Kan kita suka mancing-mancing aja, maksudnya dia doang mancing-mancing kita kan gitu. Ini kan permasalahan kan sebenarnya kita nih dibodoh-bodohin sama Jokowi gitu. Jokowi ngatur ngolah ini semua ya kan. Kalau kita kan paham lah aktivis mainan beginian. Kita kan punya sejarah juga di tahun 98 gitu loh. Jadi kalau orang tahu kita ini siapa ya paham lah. Ibaratnya untuk ngaco-ngaco, insya Allah enggak lah. Bang, akhirnya dari kisruh ini banyak nilai yang dibawa-bawa 5 miliar, 50 miliar, terbaru 20 miliar. Nah itu bagaimana Bang menanggapinya? Jadi gini, kalau yang 5 miliar Rismon bilang itu, 50 miliar itu mah hoak gitu loh. Kalau ada 50 miliar mah itu rumah Jokowi bisa kita seruduk lagi tuh.